ini. Yang ketiga dari ilmu komunikasi itu ada namanya komunikasi intrapersonal. Semua bilang intrapersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu adalah antar individu. Komunikasi intrapersonal itu adalah bentuk komunikasi tertinggi dalam diri manusia. Apa itu? Dia berkomunikasi dengan dirinya. Ini harus benar juga. Ya, kenapa? Karena dari komunikasi interpersonal ini yang kemudian akan menghasilkan respon dari diri kita. Kalau kita nggak berkomunikasi benar dengan diri kita, maka respon kita pasti salah. Ya, contoh, komunikasi interpersonal itu contoh begini. Ketika ada tiba-tiba kita saya lagi khotbah begini, dan tiba-tiba ada orang masuk berjalan duduk di depan sini. Saudara udah kenal orang itu. Maka pertama yang akan saudara pikir tentang siapa orang itu, dan saudara akan ngomong ke hati saudara. Ya, waktu dia ini. Waktu saya tadi berdiri pertama di depan, pasti saudara bilang, ini pendeta ini gemuk juga ya. Itu komunikasi benar. Ada yang pikir begitu? Ya. Saya tadi malam pulang ke rumah Pak Mandai, pertama saya cari timbangan. Kenapa saudara? Karena waduh, memang orang Manado begitu. Orang Manado itu setiap 2 jam lapar. Nggak bohong. Karena di Manado itu, makanya orang Manado sekarang kalau kerja, ambil tukang, orang pekerja buruh, nggak mau lagi dari Manado. Pengeluarannya habis dimakan-makan. Jam 7 dia harus minta smokol. Makanlah. Ya, minum kopi, breakfast lah itu ya, breakfast semua ini. Tapi jam 10 udah cari tinutuan. Biasa begitu kan? Pagi kita udah minum kopi, makan di Manado itu ada biapong apa semua. Jam 10, jam 12, jam 1 udah cari makan siang. Kerja cuma 2 jam, udah cari minum kopi sore. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu tuh senyum. Begitu tuh orang Manado. Hampir sama lah dengan orang Batak. Cuma orang Batak setiap 4 jam kali. Aduh, maaf. Ya. Aduh, betul saudara. Jadi waktu saya berdiri, ya kan di timbangan di sini kan beda sama timbangan Indonesia. Ya hitungannya Indonesia pakai kilogram, di sini pakai pon. Waktu saya naik, darah Yesus Tuhan. Naik bergerak terus 250 pon. Ya, waktu saya hitung pakai kalkulator 115 kilogram. Mateng nggak saudara? Ya. Aduh, jadi kalau saudara kemudian saya berdiri sini, ada di antara saudara yang ngomong dengan diri saudara, wah pendeta tuh gemuk banget ya. Nah saya nggak heran, karena ada orang bilang, Don, ini bahasa Manado, ngana ini nggak bisa dibedakan mana pantat katanya mana perut. Karena dua-dua udah turun ke bawah, aduh. Tapi ini menentukan respon. Ya, waktu saudara lihat saya begitu, saudara menentukan respon. Responnya adalah, berarti pendetanya suka makan ya. Ntar saya kasih makan lah di situ sebentar. Saya tadi udah gak konsen saudara tuh beribadah. Cuma untung pujiannya luar biasa. Biasanya saya tuh, kalau yang orang yang memuji, yang memimpin pujian dan musiknya biasa-biasa, saya pasti akan lirikan saya ke sana terus tuh tadi. Jujur aja nih, waktu datang belum sarapan. Udah lewat berapa jam ini sekarang. Jadi ini bentuk respon. Tapi Bapak Ibu, ada hal lain lagi. Ketika saudara lihat ada orang yang bersalah kepada saudara, udah sekian tahun lamanya, ini yang bahaya. Kalau komunikasi intrapersonal kita nggak kita baharui, waktu kita lihat orang itu, maka akan muncul kembali marah di hati kita. Dia tuh kesempatan, ya, pas ketemu di sini. Ini kesempatan gue permaluin dia di sini. Ini waktunya. Dan sudah ketemu dia. Dan sudah teriak, bayar utang boy. Ya? Ternyata utang gak dibayar udah puluhan tahun. Masih ingat aja dia. Ya, utang bayar. Dan waktu saudara lihat, marah saudara makin menjadi-jadi.
benci saudara makin menjadi-jadi. Dan kalau itu nggak diatur dengan benar, saudara akan muncul kepahitan dan respon saudara akan jahat. Makanya itu harus dibaharui. Komunikasi intrapersonal ini harus benar. Ya. Kenapa? Kalau sudah lihat hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia dan apa? Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi 3 hal ini sebenarnya sama. Yang terutama dan yang utama sama seperti yang terutama tadi. Ya. Artinya begini, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri adalah satu paket yang gak bisa dipisahkan. Karena ada banyak orang cuma bisa mengasihi Tuhan tapi gak bisa mengasihi orang lain. Ada yang gak bisa mengasihi diri sendiri. Dia lebih banyak memupuk kepahitan di hatinya. Padahal waktunya mudah, sebenarnya mudah, ampuni aja. Sederhana kok. Tapi itu cara mengampuninya, bagaimana mengampuninya, itu prosesnya gak mudah. Tapi demi api Tuhan turun untuk keluarga saudara. Jangan-jangan sampai hari ini saudara gak diberkati Tuhan.